Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, sahabat Kang Darman DNSA dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perihal tentang cara menetralisir penyakit hati dengan zikir napas. Ya, di zaman sekarang ini, karena himpitan ekonomi, susahnya kehidupan, serta susah dalam menghadapi kenyataan hidup ini, maka dilema lah yang terjadi. Maka dengan itu, kita sebagai hamba Allah jangan pernah melalaikan segala perintah-perintah Allah, terutama berzikir untuk selalu mendekat kepada Allah dan selalu sadar kepada Allah, ya. Dan semua itu akan terjadi suatu penyakit di dalam hati jika kita terlalu banyak memikirkan tentang kehidupan ini. Padahal kehidupan ini bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dilakoni, dijalani. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kang Darman DNSA, di dalam menetralisir penyakit hati dengan zikir napas, mari kita sama-sama belajar untuk membersihkan hati agar tidak terjadi suatu kesombongan, apalagi munculnya ego diri, sehingga lupa akan siapa diri kita sebenarnya, apalagi lupa kepada Sang Maha Pencipta, ya. Di dalam metode zikir napas, kita belajar untuk menetralkan segala keinginan dan segala tujuan. Tujuan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam prakteknya, untuk tahu penyakit hati kita, ya, kita berzikir dengan napas, menyadari keluar masuknya napas ini, bahwa napas ini ada yang menggerakkannya, yaitu Allah. Nah, kembali kepada tema, yaitu menetralisir penyakit hati dengan zikir napas. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita rileks, duduk rimpuh atau mau duduk bersila, mau sambil berbaring, mau sambil duduk, mau sambil tiduran, sah-sah saja. Yang penting kesadaran kita kepada Allah. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk menetralisir penyakit hati yang ada di dalam diri kita, biar tidak terjadi kesombongan, keangkuhan, apalagi menilai atau berkomentar terhadap sama orang lain, yaitu dalam bicaranya. Intinya kita jangan sampai ada penilaian, karena semua itu adalah amal Allah, perbuatan Allah. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ini ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bimbing hamba dalam berzikir. Ya Allah, bimbing hamba dalam bersyukur. Ya Allah, bimbing hamba dalam beribadah dengan baik kepadamu. Awal mula kita rilekan seluruh
jasad kita, anggota badan kita, dan amati keluar masuk napas, sadari pergerakannya. Jasad kita atau tubuh kita diam seperti patung. Cukup napas yang bergerak keluar masuk. Terus sadari. Nah, ketika ada hambatan atau pikiran, perasaan tuh melintas, itulah penyakit hati. Karena di situ Allah menunjukkan bahwa hati kita ini masih banyak penyakitnya. Jikalau tidak terjadi satu penyakit hati, perjalanan gigir nafas kita insya Allah akan lancar dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Walaupun kita mengalami suatu keadaan yang pernah terjadi, sering terjadi, ataupun akan terjadi, itulah suatu penyakit. Nah, di awal mula kita sudah diperlihatkan keadaan-keadaan. Itu adalah satu gambaran, pikiran, perasaan, itu semua ada di dalam hati kita yang begitu pekat kotornya karena terlalu banyak memikirkan keadaan yang sudah terjadi, keadaan yang telah terjadi, dan keadaan yang belum terjadi. Disitulah sahabat-sahabat Kendarman Indonesia, kita jangan pernah memikirkan apapun, karena itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dengan cara begitu, awal kita rileks, tubuh kita diam seperti patung, amati atau sadari keluar masuk napas. Cukup napas yang bergerak di dalam tubuh kita, itu yang harus kita sadari, sehingga terjadi suatu reaksi adaptasi antara keluar masuk napas ini membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Mengetahuinya yaitu ketika ada suatu keadaan menggambar, atau yang kerennya itu disebut dengan sensasi. Nah, itu sebenarnya menggambarkan penyakit hati kita, sehingga Allah memunculkan gambar-gambar atau keadaan-keadaan seperti itu. Nah, di situ kita harus tetap lanjut berzikir dengan napas kita, biar Allah yang menuntun sampai memasuki alam ruhaniyah yang sebenar-benarnya. Dan terus-menerus Allah akan memunculkan gambaran atau keadaan-keadaan hati kita yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang belum terjadi. Pasti itu tandanya hati kita ini masih kotor. Itu tandanya kita belum ikhlas dengan keadaan hidup kita saat ini dan di sini. Maka mari kita sama-sama untuk selalu belajar mendekat kepada Allah dengan metode zikir nafas. Insya Allah, Allah akan meleburkan, akan menghancurkan alam zulumat atau kegelapan hati kita untuk berjalan ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Ya. Disinilah kita harus benar-benar mengoreksi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, sehingga bertajalilah penyakit hati itu kepada aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita diomongin orang, pasti berkomentar, "Kamu kok ngomongin saya?" Itu tandanya kita masih
punya penyakit hati. Kalau tidak punya penyakit hati, membiarkan, cukup berdoa. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang mengomongkan diri saya seperti, karena semuanya amal, semua perbuatan. Tandanya kalau kita diomongin orang, berarti kita harus introspeksi diri. Gak usah dibales, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah yang akan mengurusnya, jangan kita. Ya itulah sekelumit tentang cara menetralisir penyakit hati yang ada di dalam diri kita dengan metode zikir nafas. Itu awal atau langkah pertama. Semoga nanti terilhami kembali. Insya Allah saya akan berbagi kembali dengan memvisualisasikan di video. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.